Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Saya serahkan ke hamba. Ya, silakan hambanya Bu Nini Kosali, Tuhan berkati. Dan anugerah-Mu atas kami semua di sini. Tuhan, bicaralah pada setiap kami kebenaran firman-Mu melalui bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini. Buka hati dan pikiran kami untuk bisa terima apa yang menjadi pesan-Mu nanti. Ajarlah kami Tuhan, tegurlah kami melalui firman-Mu yang begitu berkuasa. Bicaralah Roh Kudus dengan kata-kata yang mudah kami mengerti, agar bisa kami aplikasikan di kehidupan kami nanti. Bicaralah Roh Kudus, haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat memasuki tahun baru 2025 dengan penuh. Saya kasih tema khotbah Gaharu. Gaharu itu saya percaya semua orang tahu ya kayu gaharu. Di gaharu itu dengan kata lain keharuman dalam penderitaan. Karena saya pakai simbol gaharu karena gaharu ini saya kasih gaharu. Saya satu lir, ternyata atau dia rusak, ternyata baru timbul kewangian, dibilang keharuman. Boleh tuh dibikinin khotbah, dia bilang gitu. Terus saya pikir, saya tadinya nggak ngerti gaharu, kayu gaharu itu seperti apa. Cuma saya tahu dulu waktu saya masih agama di sana itu bikin dupa. Jadi dikasih bakar-bakar itu untuk wangi-wangian gitu. Cuman saya nggak ngerti gaharu itu cara prosesnya seperti apa. Nah, ternyata gaharu itu mahal sekali karena aromanya. Tapi aromanya yang khas hanya keluar jika kayu tersebut mengalami proses luka atau pembakaran. Jadi kenapa saya pakai simbol gaharu? Karena kehidupan kita itu sebagai orang percaya seiring kali mirip dengan gaharu dalam penderitaan dan ujian. Jadi di dalam pengujian hidup, apakah kita keluarkan keharuman atau kebusukan? Jadi penderitaan banyak dikaitkan dengan keuangan. Betul? Banyak orang percaya di luar sana menghadap penderitaan malah buat dosa lagi. Mungkin yang menderita tidak punya duit, malah cari duit dengan cara tidak halal. Ada yang dengan judi berharap menang, ternyata kalah. Cari pinjol, ditagi, pinjam sana, pinjam sini, yang disalahin Tuhan. Tuhan tidak berkati sih gitu. Tapi saya percaya harusnya orang percaya di sini punya keharuman iman yang tercium oleh dunia. Jadi setiap tindakan, ucapan, dan sikap kita sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan.
Kita bisa membawa pengaruh positif bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan di tengah kesulitan. Jadi kita walaupun sulit, kita kesusahan, kita masih bisa jadi berkat. Itu maunya. Jadi kita baca 2 Korintus 2, 14 dan 15a. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaraan kami. Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Ayat ini menggambarkan Allah sebagai pemimpin yang membawa umatnya dalam kemenangan. Kita memiliki kemenangan yang pasti dalam Kristus. Tidak peduli betapa sulitnya kehidupan kita. Saya percaya kita semua di sini pasti pernah mengalami penderitaan yang sulit. Tapi percaya, dan aku percaya, di mana kesulitan itu selalu kita punya kemenangan. Kita juga dipanggil menjadi perwakilan Kristus di dunia. Untuk apa? Menyebarkan, luaskan kasih dan kebaikannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjadi seperti kayu gaharu yang harum di tengah tantangan hidup? 1. Keharuman yang keluar dari penderitaan. Karena saya pakai gaharu sebagai simbol, kita pelajari proses kayu gaharu. Gaharu dan prosesnya berasal dari pohon yang terluka. Jadi konon ada seorang pengrajin kayu, dia datang ke kebunnya, ternyata dia lihat ada salah satu pohon gaharu itu rusak karena bakteri. Nah, ternyata begitu dia lewat pohon itu mengeluarkan wangi yang sangat harum. Jadi pengrajin itu berkata, ternyata luka pohon ini telah membuatnya lebih berharga daripada sebelumnya. Jadi prosesnya itu ternyata kalau pohon itu baik-baik saja, malah disengaja dirusakin atau dilukai. Nah, proses ini mengajarkan bahwa keharuman sejati muncul melalui penderitaan dan proses yang sulit. Contoh, kalau kita dalam masalah dan pergumulan, misalnya lah ya, masalah keuangan ya, paling banyak sih gara-gara uang kali. Kita minta dikasihani sana-sini, atau kita usaha dengan halal untuk mendapatkan uang. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Ada lagi, sering saya ketemu keluar gereja. Kadang-kadang keluar gereja kita naik mobil kan macet ya. Kadang ya bisa aja kena senggol atau kita disalip keluar dulu mobilnya, kita akhirnya harus kena macet. Nah, saat itu kita kena senggol, itulah masalah. Lebih masalah lagi kalau itu mobil pinjaman kali. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita? Maki-makian? Ajak ribut? Atau kita yang sudahlah toh itu bukan milikku. Di sini bukan milikku maksud saya bilang apapun yang adalah dalam hidup kita itu bukan milik kita. Itu hanya titipan Tuhan. Toh kita punya hidup pun itu milik Tuhan. Kita punya badan, kita punya hidup, ini juga titipan Tuhan gitu loh. Maka kita harus menjaga baik-baik. Nah, di sini 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Saya bacakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan yang bersifat sementara. Di sini Paulus menyebutkan penderitaan hidup ini ringan. Bukan karena Paulus meremehkan rasa sakitnya, tetapi karena ia membandingkan dengan kemuliaan kekal yang menanti. Karena apa? Dicerita Paulus dalam 2 Korintus 11, 23-28. Dia menghadapi banyak penderitaan seperti cambukan lah, dipenjara lah, bahaya dalam perjalanan, kelaparan, semua itu dia lalui dengan apa? Menghasilkan kemuliaan kekal akhirnya. Jadi penderitaan bukanlah akhir
justru Tuhan menggunakannya untuk mempersiapkan kita menghadapi kekekalan. Kadang-kadang orang sedikit menderita, sedikit ada pergumulan, udah kesana sini, udah rasanya, udah ini. Tapi saya bilang, penderitaan itu adalah berkat. Bukan saya meremehkan penderitaan, karena apa, saya sudah melalui banyak penderitaan yang sampai kalau dicerita pun mungkin nggak semua orang bisa tahan gitu. Tapi dari semua itu menghasilkan hidup yang lebih indah, dan saya lebih kuat, saya lebih sabar gitu. Jadi yang kedua, keharuman yang menyebar melalui hidup kita. Jadi keharuman Kristus dalam hidup orang percaya sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi bau yang harum bagi dunia. 2 Korintus 2 ayat yang 15a. Saya ambil yang A. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus. Nah, contoh di Alkitab seperti siapa? Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya di penjara tanpa alasan yang benar. Namun melalui penderitaan itu, dia malah menjadi saluran berkat bagi keluarganya dan seluruh bangsa Mesir. Kita bisa dibaca juga Kejadian 37 sampai yang ke-50, kehidupannya menyebarkan keharuman iman dan pengharapan kepada Allah. Mungkin hidup kita manusia atau kita di sini semua belum ada yang mengalami yang seperti Yusuf gitu. Yang kedua, contoh Paulus dan Silas. Di dalam penjara, mereka masih bisa memuji Tuhan. Tindakan mereka membawa dampak kepada para tahanan lain dan kepala penjara. Jadi di sini keharuman iman mereka menyebar bahkan di tengah penderitaan. Jadi dalam setiap kesulitan, jangan hanya fokus pada luka yang kita alami. Tetapi izinkanlah Tuhan memakai hidup kita untuk menyebarkan kasih-Nya kepada orang lain. Misalnya, saya sering dengar orang yang sakit atau orang yang punya masalah berat. Misalnya, ada orang penyakit jantung. Saya punya gembala, ada dia sakit jantung. Nah, begitu dia alami sakit jantung, memang prosesnya itu nggak gampang. Itu dia hidup dengan penderitaan dan saya tahu dia itu sangat sakit banget dan banyak sekali masalah terjadi karena dia sakit jantung itu. Tapi setelah dia dioperasi, dia udah mulai sehat, pemulihan, dia jadi berkat gitu. Jadi bagi orang yang banyak yang sakit jantung, yang nggak berani dioperasi, nggak berani, udah disuruh pasang ring, udah suruh operasi, kateter, mereka nggak berani. Tetapi melalui gembala saya itu dia cerita tentang masalah. Jadi saya lihat banyak sekali orang diberkati. Jadi apapun yang menjadi kesakitan kita, penderitaan kita, kita harus percaya itu adalah berkat Tuhan untuk kita bisa menjadi berkat. Jadi seperti masalah saya yang saya alami. Ternyata begitu awalnya saya pikir menderita banget. Ternyata setelah selesai, Tuhan mengirim banyak orang-orang yang seperti kasusnya seperti saya. Supaya saya jadi berkat bagi mereka. Itu saya belajar. Jadi penderitaan itu adalah berkat kalau bagi saya. Yang ketiga, keharuman yang memuliakan Allah. Gaharu digunakan dalam penyembahan di zaman Alkitab, melambangkan kehidupan yang memuliakan Allah. Mazmur 141 ayat kedua. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi ukupan suatu wadah di dalamnya kemenyan ditaburkan ke atas bara panas. Dulu masih yang ada bakar wangian begitu dulu ya. Sekarang mungkin udah dengan doa, terus percaya sama Tuhan, kita imankan, Tuhan pun udah menjawab doa kita. Tapi sekarang
kita lihat orang-orang yang di luar sana masih pakai pewangian begitu gitu loh. Jadi keluargaku yang masih percaya sama itu juga mereka masih bakar-bakar nyo yang mewangi-wangi gitu. Jadi kalau ketika kita tetap setia, kita bersyukur dan berbuat baik di tengah penderitaan, kita itu sudah memuliakan Tuhan. Kita coba baca lagi Matius 5 ayat ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Singkatnya dari ayat ini adalah kita sebagai pengikut Yesus Kristus diminta untuk menjadi terang. Terang jadi dalam dunia. Jadi pentingnya tindakan kita bersinar kepada orang-orang sekitar agar bisa memuliakan Bapa di surga. Caranya apa? Kalau kita bicara dengan siapapun, apakah kita membangun atau menjatuhkan? Nah, kalau kita udah didatengin orang, kadang-kadang banyak ya sekarang orang pengen curhat lah, curcol lah, cerita tentang masalahnya yang sedang dialaminya. Apakah kita langsung menghakimnya karena dia salah begini begitu, atau kita menjadi pendengar yang baik? Nah, jadi kita pikir ya kalau kita bisa memuliakan Tuhan, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi Dia. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, saya pikir yang pertama menghadapi penderitaan itu dengan iman. Dengan iman, percayalah bahwa Tuhan bekerja melalui setiap luka dan penderitaan kita untuk membawa kebaikan. Itu amin. Itu saya aminkan banget karena saya sudah melalui dan saya percaya penderitaan itu adalah berkat. Intinya kalau kita sudah hidup tidak dalam dosa, tapi ya taat, kita setia dengan Tuhan, penderitaan kita lalui serahkan aja pada Tuhan. Percaya semua pasti indah adanya. Kalau kita lalui dengan dosa yang kita bikin sendiri, ya tanggung sendiri gitu loh. Jadi menghadapi, kita aplikasikan di kehidupan kita, menghadapi penderitaan dengan iman. Yang kedua, menyebarkan keharuman Kristus. Biarkan hidup kita menjadi kesaksian yang membawa pengaruh positif bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan di tengah kesulitan. Jadi kadang-kadang kita kalau dalam kesulitan, bukannya cerita kesulitan kita ke sana sini gitu loh. Jadi kadang-kadang orang lagi kesusahan, dia bisa tunjukkan dia lagi sulit, dia lagi susah gitu. Di sini tidak ya. Jadi kita harus menyebarkan keharuman Kristus. Kita harus bisa jadi sebuah lilin kecil yang menyala di tengah ruangan yang gelap. Mungkin terlihat tidak seberapa, tetapi cahayanya memberikan pengaruh besar. Bahkan orang-orang di ruangan itu akan mengikuti arah cahayanya. Demikian juga hidup kita yang bersinar dengan kasih. Iman dan perbuatan baik akan menarik orang kepada terang Kristus. Nah, mungkin saya mau saksi, mungkin kita bisa baca, karena kita orang percaya kita bisa baca Alkitab. Tapi orang yang tidak baca Alkitab, dia akan melihat kehidupan kita. Kehidupan kita adalah Alkitab. Alkitab berjalan. Jadi kalau saya bilang keluarga saya masih belum ada yang percaya sama Tuhan. Dulu mereka itu begitu saya dalam Tuhan, mereka suka mengejek saya. Ya, kalau saya bilang dulu saya orang yang paling tidak sabar. Mungkin ya memang proses kehidupan yang sulit. Kita hidup dengan tergesa-gesa, tiap hari dengan kesibukan yang sibuk sekali gitu. Sehingga emosi kita, kehidupan kita itu selalu tergesa-gesa gitu. Sedikit aja kena itu udah senggol, mungkin marah gitu. Itu saya dulu. Tapi sesudah dalam Tuhan, nggak secepat itu prosesnya.
Dan dengan keluarga saya pun itu mereka sudah tahu sifat saya gitu. Nah, begitu dalam Tuhan saya mengerti saya harus jadi berkat bagi mereka. Jadi di situ saya mulai lebih sabar, lebih apalagi mengalami hal-hal yang penderitaan yang menyakitkan yang saya diproses sama Tuhan. Itu terbentuklah kesabaran, lebih bisa tenang gitu. Nah, lebih bisa mengasihi, maksudnya mengasihi dalam arti kata mendengar keluarga saya. Terus saya bisa lebih mengerti kalau misalnya ada masalah apa, saya lebih care dengan mereka. Nah, itu menarik adik saya yang ini kadang-kadang begini. Saya bilang begini, aku mau ke gereja, kamu mau nggak ikut saya? Dia bilang gitu. Oke, boleh, dia bilang. Terus saya kadang-kadang mau ke gereja atau saya tanya dia, mau nggak? Ada waktu nggak? Yuk ikut saya ke gereja yuk, saya bilang gitu. Dia kalau masih pas lagi di sini, saya mau ke gereja, dia ikut saya. Jadi karena dia ikut saya, saudaraku yang lain bertanya pada dia. Cici saya tanya, kenapa kamu ikut dia ke gereja? Emang kamu mau ganti agama gitu? Nah, dia jawabnya begitu. Aku cuma pengen tahu kenapa dia bisa berubah. Nah, itu makanya di situ saya pikir kita susah-susah menceritakan tentang Tuhan Yesus itu baik. Segala apa Alkitab yang kita tahu Tuhan kita begini begitu sebenarnya dari diri kita. Tuhan itu ada dalam diri kita. Yang bagaimana kita menyebarkan keharuman Kristus. Yang dimana kita lebih bisa berbuat kebaikan. Kita bisa mengasihi. Itu yang bisa menarik orang ke terang Kristus. Yang ketiga, memuliakan Tuhan dalam segala hal. Mungkin jadikan setiap tindakan, ucapan, dan sikap kita sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Misalnya dalam keluarga, jadilah teladan dalam kasih dan pengampunan. Nah, kita di sini ya udah menjadi papa, mama, malah mungkin jadi opa, oma gitu loh. Saya ingin kasih tahu, kadang-kadang saya pikir begini, kita yang udah hidup dalam yang dulu ya dalam tekanan gitu. Kita kadang-kadang kita udah banyak pengalaman. Kita lebih condong kadang-kadang kita mau anak-anak kita itu ikut apa yang kita menjadi pengalaman kita. Tapi saya pikir sekarang anak-anak sekarang itu tidak lagi mau ikutin apa yang menjadi pengalaman kita. Mereka udah bisa lihat di Google, mereka bisa belajar, mereka bisa lebih pintar gitu loh. Kadang-kadang kita nggak bisa lagi dengan cara kita untuk menasehati mereka. Kadang-kadang kitalah yang harus mendengar mereka. Ini udah terbalik. Jadi kadang-kadang saya lihat ada beberapa teman masih, dia kan anak saya, dia harus dengar saya. Kadang-kadang saya bilang, bukan, dulu saya begitu. Karena saya dulu begitu. Saya merasa saya pengalamannya lebih banyak. Saya lebih kalau menasehatin anak itu mau anak saya itu ikut seperti saya gitu. Ternyata tidak lagi seperti ini. Mereka lebih berpikir dengan pikiran mereka sendiri. Jadi mereka itu jadi kita harus bisa mendengar mereka, dan kalau yang baik mereka pun bisa mendengar kita. Terus di dalam rumah tangga juga kita harus bisa mengampuni. Kita harus bisa menjadi teladan. Kalau misalnya ada kesalahan, biasalah kalau di dalam rumah tangga ya, kita dengan anak, kita dengan pasangan, kita dengan saudara, itu begitu ada senggol sedikit, terus kita cerita dan merasa itu kita udah sangat dianiayai gitu.
Jadi kita harus bisa mengampuni. Kadang-kadang saya pikir gini, belum tentu orang yang nyakiti kita itu dia ngerti dia telah sakiti kita. Jadi kita harus bisa bedakan itu dan kita harus bisa punya hati untuk mengampuni. Itu di dalam keluarga. Jadi harus jadi contoh. Kalau di tempat kerja, cobalah tunjukkan integritas dan kerja keras kita. Tanggung jawab, adanya tanggung jawab. Jadi kadang-kadang di tempat kerja, saya pernah ikut anak saya lihat sebelum saya ke kantor dia, saya lihat di CCTV. Ya di tempat kerja kadang-kadang karyawannya udah datang jam 9 gitu ya. Bukannya langsung kerja, tetapi masih baca-baca HP, masih lihat HP itu. Jadi kita itu jangan seperti itu. Belum waktu makan, udah sibuk-sibuk, mau cepet-cepet keluar, udah jam makan gitu. Belum jam pulang, mereka udah sibuk. Jadi jangan, kita harus tunjukkan integritas kita, tanggung jawab kita, dan kita harus anggap itu kerjaan itu kita kerja untuk Tuhan. Kalau di masyarakat, layanilah dengan hati yang tulus dan tanpa pamrih. Ini loh. Kadang-kadang di masyarakat kita masih lihat ya banyak yang masuk di eh, di sosmed gitu. Memberi tapi di foto-foto, di diceritakan dia sudah memberi di itu. Jadi saya pikir begini, memberi kalau memang harus untuk laporan ya kita buatlah laporan gitu. Tapi kalau kita ada motivasi yang lain untuk bisa melayani, itu jangan ada di kita-kita orang percaya. Jadi kalau kita melayani juga harus dengan hati yang tulus, tanpa ada ember-ember. Jadi kesimpulannya panggilan untuk menjadi seperti gaharu. Jadi Tuhan memanggil kita untuk menjadi bau yang harum di dunia ini melalui penderitaan yang kita hadapi dengan iman dan kesetiaan. Jadi kita walaupun dalam keadaan kita, saya nggak tahu pergumulan kita masing-masing apa, kalau misalnya kita sakit, kita juga harus punya iman Tuhan bisa sembuhkan. Ada masalah, kita harus setia, kita percaya Tuhan itu pasti bisa memberi kekuatan dan bisa membantu kita. Yang kedua, keharuman yang memuliakan Allah seperti gaharu yang membakar dirinya untuk menghasilkan aroma yang harum. Jadi kita dipanggil untuk hidup bagi Kristus meskipun melalui pengorbanan. Jadi walaupun kita harus berkorban, kita bisa memberikan aroma yang harum bagi sekeliling kita. Mari saya ajak kita jalanin hidup yang penuh makna dengan menyebarkan keharuman Kristus dimanapun kita berada. Kita memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Dan saya percaya itu, kita semua orang percaya, kita mengalami segala masalah penderitaan yang sudah kita alami. Ujung-ujungnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun saya lihat anak saya, contohnya anak saya sudah lari keluar dari Tuhan, sudah melakukan dosa begitu banyak, tapi Tuhan masih saja kembalikan dia. Jadi di sini saya melihat bila kita ada penderitaan, bila kita punya masalah, kita punya pergumulan apapun, tetap setia. Jadi kita harus menjadi seperti kayu gaharu yang bisa menyebarkan bau yang harum. Itu saja, mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai mengungkapkan isi hati-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, proses yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk tetap setia, memuliakan-Mu dalam penderitaan, dan menyebarkan keharuman kasih-Mu kepada dunia. Pakailah hidup kami seperti kayu gaharu, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu.
Ini doa kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini akan jadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Bu Nini Kosali yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan ya. Semua diberkati ya. Memang hari ini tema yang unik ya, haru ya. Haru itu adalah pasti tentang keharuman ya, tentang wangi-wangian ya, yang kita harus sebarkan di dalam pelayanan kita ya, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam persahabatan kita ya. Kita harus benar-benar ya mencerminkan benar-benar bau yang harum ya. Semua saya sangat percaya pasti semua suka ya kalau bau harum ya, bau wangi-wangian ya. Pasti akan terus kita sentuh ya seperti bunga mawar kalau kita cium wangi pasti kita akan terus hidung kita maunya nempel terus ya ke bunga mawar itu ya. Tapi kalau bunganya itu bau bangkai ya, nggak ada yang mau ya. Makanya pasti akan segera dibuang ya, dicampakkan ya. Demikian juga dengan keharuman kita ya di dalam pelayanan khususnya ya. Itu kita harus mencerminkan ya bahwa kita ini adalah dupa yang harum yang siap untuk dinikmati banyak orang, teman-teman kita ya, pelayan-pelayan Tuhan ya. Kita harus bersanding dengan mereka ya, bukan malah kita bertanding ya, tapi bersanding ya, satu dengan yang lainnya bisa berbagi kasih ya, bisa saling melalui apa ya, melalui senyuman juga ya. Kalau kita bisa ketemu dengan satu dengan yang lain, kita memberi senyum, terus kita memberi salam terlebih dulu ya. Kalau kita cuek-cuek ya, kita mukanya langsung kayak buah semangka ya. Wah, itu orang langsung takut ya. Bahkan orang akan bilang, wah ini mukanya jutek amat ini. Wah, itu akan orang akan tidak lagi mau berteman dengan kita ya. Kita harus benar-benar jadi hamba Tuhan yang disegani ya, kemanapun kita hadir ya. Semua teman itu bisa berbahagia, bisa tertawa ya, bisa sama-sama bisa bersuka cita ya. Itu satu keharuman juga bagi setiap kita pelayan-pelayan Tuhan. Amin ya. Karena di dunia ini nggak ada yang sempurna manusia ini ya. Kita harus belajar apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan keinginan kita ya, tapi keinginan Tuhan yang harus kita jaga betul-betul ya, karena itu akan menjadi dampak bagi sekeliling kita. Apalagi kalau kita sudah dipercayakan jadi hamba Tuhan ya, kita ini harus benar-benar humble ya, benar-benar bisa berbagi satu dengan yang lainnya, saling mengasihi ya, berbagi ya, itu yang harus kita utamakan dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Ya, kita harus ingat ya. Jadi jangan lagi kita tidak menjadi berkat ya di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan. Hati-hati ya. Kita harus benar-benar jaga fokus kita dengan benar ya, supaya apa? Supaya kita bisa jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin ya. Saya jadi teringat itu di firman Tuhan ya di Roma ya, Roma 12 ya. Itu harus kita benar-benar ya, harus kita teladani ya, seperti Tuhan Yesus juga ya. Sampai hari ini kasihnya tidak pernah berubah. Selalu kita ingat ya, dan dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Amin. Terima kasih untuk hambanya, Ibu Nini Kosali, yang sudah menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bu Nini Kosali, juga usaha apapun yang dilakukan tangannya selalu dibuat berhasil dan beruntung. Juga anaknya Rudi ya juga diberkati ya pelayanannya, diberkati juga usaha pekerjaannya.
Besok kita akan beribadah kembali. Jangan lupa kita sediakan roti dan anggur yang akan saya sampaikan firman Tuhan saya sendiri dengan tema apa yang kita cari di dalam dunia ini. Kita harus ingat kita ini di dalam dunia ini harus jadi berkat kemanapun Tuhan tempatkan kita. Apa yang harus kita cari di dalam dunia ini? Kita harus dengar firman Tuhan besok ya. Saya akan sampaikan dan setelah itu kita akan seperjamuan kudus bersama-sama ya di rumah kita masing-masing. Sediakan roti dan anggur supaya kita diberkati besok ibadah family ministry. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Poni Kumala untuk doa syafaat, nanti doa untuk satu pujian Bu Poni. Nanti doa syafaat ada Ibu Grace Mail boleh ya doa syafaat. Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oma Grace, halo. Ya, kita bersyafaat ya, kita berdoa. Oma, sorry, minta bantuan doa dong. Besok saya mau ke rumah sakit. Sorry Pak Komingwan, besok saya nggak bisa pelayanan. Saya mau ke rumah sakit untuk periksa gula. Sama kemarin tadi saya telepon Oma mau minta bantuan doa. Di jempol saya belakangnya ada luka, supaya saya udah serahin Tuhan. Kalau Tuhan suruh operasi, tapi suruh itu gula saya normalin dulu. Yang terbaik lah waktu Tuhan, supaya iman saya meskipun dioperasi banyak yang bilang harus sama jempolnya, supaya saya nggak down iman saya. Semua ada rencana Tuhan nih. Tolong doain ya Oma, sorry. Tuhan berkati Oma. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau melihat hati kami sore hari ini, Bapa, menjelang malam. Kami bersyukur, Bapa, terima kasih. Engkaulah Tuhan yang merawat kami, mengenyangkan kami. Bapa di dalam surga, hanya Engkau yang maha tahu akan setiap pribadi kami, pribadi lepas pribadi, kebutuhan kami. Dan pada sore hari ini khususnya kami keluarga besar, family ministry, menaikkan syukur dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menegur kami terus-menerus Tuhan setiap saat, agar kami semakin hari semakin bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan, oh Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan buah-buah yang semakin hari semakin bertumbuh Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih, mampukan kami Tuhan, seperti firman yang kami terima pada sore hari ini Tuhan, agar kehidupan kami ini Tuhan membawa keharuman Kristus Tuhan, yang boleh membawa banyak jiwa datang kepadamu. Karena firman-Mu mengatakan Engkau tidak ingin satu dari ciptaan-Mu binasa. Tuhan, pakai kami Tuhan. Firman yang ditaburkan pada sore hari ini melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan, kemampuan bagi kami. Dengan kuat kuasa roh-Mu Tuhan. Karena kami percaya
Ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan, benar-benar kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan, maka akan ada keharuman yang membawa banyak jiwa kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mampukan kami terus berjuang Tuhan, mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, sehingga benar-benar Tuhan Yesus, kami boleh menghasilkan bau harum yang disukai oleh banyak jiwa, sehingga semua boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan disertai dengan kuasa roh-Mu, sehingga dengan kuasa ini kami dimampukan melakukan firman yang sudah kami terima pada sore hari ini. Kami bersyukur, terima kasih untuk hamba-Mu juga, Ibu Nini Kosali, yang sudah menjadi saluran berkat buat kami Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Engkau berkati seluruh keluarganya. Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan, Engkaulah yang maha tahu. Tuhan, khususnya dalam pelayanan membawa jiwa-jiwa, begitu tenang Tuhan, hamba-Mu ini memberitakan firman. Karena kami percaya apa yang disampaikannya itu dari kuasa roh-Mu. Tuhan, oleh sebab itu kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam setiap langkahnya Tuhan, dalam setiap kerinduan hatinya, semua ada dalam tanggung jawab Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah dia boleh semakin semangat Tuhan dalam menyebarkan keharuman ini bagi banyak-banyak jiwa. Bahkan Tuhan terutama di dalam setiap pelayanannya. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu Ibu Nini Gosali bersama keluarga, anak, cucu, suami. Tuhan berkati semua Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu pada sore hari ini. Bagi kami keluarga besar Family Ministry. Bapak, kami juga berdoa pada sore hari ini bagi Pak Komingwan sebagai gembala, Pak, oh Tuhan, semua Pak yang bertanggung jawab dalam family ministry ini, Tuhan berkati, khususnya hamba memberikan kesabaran, terus Tuhan kesabaran, agar Bapak Komingwan boleh terus melayani family ministry ini, terus Tuhan boleh dengan hati yang sabar, mengawal kami semua Tuhan, sehingga benar-benar family ministry ini boleh melalui banyak kali tantangan Tuhan, tapi hamba-Mu boleh berdiri hingga saat ini dengan tidak kekurangan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu bersama dengan Pak ini Tuhan Wakil, untuk boleh mengawal kami di family ministry. Kami serahkan keluarga Bapak Komingwan beserta dengan Pak wakilnya Tuhan, agar mereka ini boleh terus setia seperti Tuhan Yesus memelihara kehidupan keluarga demi keluarga besar family ministry. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus bagi kami semua yang pada sore hari ini hadir. Khususnya juga kami berdoa Tuhan bagi Ibu Foni yang saat ini Tuhan ada dalam tubuh yang lemah. Kalau dia harus berhadapan dengan dokter esok hari, biarlah kuasa kesembuhan ilahi bekerja bagi Ibu Foni. Kuatkan iman percayanya Tuhan, bahwa Engkaulah yang bekerja. Dokter hanya alat, obat hanya alat, tapi kuasa kesembuhan itu punya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, dan kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kuatkan Ibu Foni Tuhan, biar dia boleh memperkatakan melalui mulutnya, suaranya, bahwa dia sudah disembuhkan. Yesus bekerja dan kuasa itu menjadi milik Ibu Foni Tuhan. Kami serahkan Ibu Foni Kumala ke dalam tangan-Mu. Apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan sediakan. Kami semua yang hadir Tuhan, Tuhan berkati kami. Berkati Tuhan agar kami menerima firman dan menjadi pelaku firman. Agar kami khususnya keluarga besar ini, family ministry, boleh membawa keharuman Tuhan dimanapun
kami ada Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Baik yang baru Tuhan, bahkan para menteri. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa kami. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, kami memilih Tuhan yang menetapkan. Tuhan yang akan menyertai pemimpin-pemimpin kami. Mereka boleh berencana, tapi Tuhanlah yang menetapkan. Kami percaya Indonesia Tuhan akan dimenangkan. Bangsa Indonesia akan banyak yang bertobat. Bahkan kerinduan kami Tuhan, bangsa Indonesia akan bertelut Tuhan. Dan mengaku dengan lidahnya Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya Tuhan, bagi kami yang sudah lebih dulu percaya, orang-orang hamba-hambamu Tuhan, biarlah kami menjadi tiang doa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Hamba-hambamu yang melayani, persiapkan jiwa-jiwa, oh Tuhan, umat-umatmu Tuhan, agar benar-benar kami seperti firman pada sore hari ini membawa keharuman bagi bangsa kami Tuhan. Dan banyak jiwa boleh melihat Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih mereka yang tidak sempat hadir, mungkin dalam pelayanan Tuhan juga memberkati mereka. Berikan juga mereka kerinduan untuk kami selalu bersekutu Tuhan. Pada sore hari ini, family ministry setiap saat ada, setiap hari ada. Tuhan berikan kerinduan untuk kami boleh hadir Tuhan. Boleh saling menguatkan, saling mendoakan Tuhan. Bahkan menegur ketika kami salah, tersesat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menyertai saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir. Hamba-hambamu yang melayani Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk sore hari yang indah ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah Kristus dari kekal hingga kekal. Biarlah sebelum kami berpisah Tuhan, berkat-Mu akan Engkau curahkan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua. Percaya Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya tahun 2025, Bapak Ibu anak mantu cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak mantu cucu, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak mantu cucu, di dalam pelayanan, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan mungkin Bu Poni bisa bantu untuk bincang-bincang karena hari ini pengkhotbahnya wanita ya, jadi tolong dibantu wanita yang bincang-bincangnya. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak Bu Nini, firman Tuhannya tentang harum itu yang baunya kan harum. Kita juga anak-anak kan mau wangi kan, kalau kita pesta aja mau wangi apa-apa, rohani kita juga mau wangi kan. Kita sisa hidup kita bagi saya mempersembahkan tubuh kita lah, bakal persembahan yang di Roma kan Bu, ya kan? Roma 12 ayat 2, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan, supaya tubuh kita, puji Tuhan masih saya meskipun manusia masih ada masalah silih berganti kan Bu Nini ya, saya mau Tuhan
saya mau jadi terang juga, terutama keluarga saya. Kayak Bu Nini tadi kesaksian. Sama persis, keluarga saya belum bertobat, Bu. Saya sendiri, saya mau sisa hidup saya menjadi lilin-lilin kecil lah, belum siap jadi lilin besar. Saya percaya nama Tuhan yang dipermuliakan, Bu. Tolong kuatin iman saya, Bu, supaya saya menjadi surat terbuka, menjadi garam dan terang dunia, Bu. Terutama keluarga saya, Bu. Makasih, Tuhan berkati Ibu. Tolong tanggapan dong, Bu. Bu Nini, supaya saya menjadi berkat untuk keluarga saya, Bu. Gimana caranya, Bu? Halo? Ya, ya itu ya, kita udah dalam Tuhan, saya dulu juga saya pikir, saya bilang begini, dulu saya tidak seperti ini, saya orangnya nggak sabar, emosian, itu karena mungkin dalam kehidupan kita yang terburu-buru, tergesa-gesa begitu kali. Terus sehingga membuat tidak nyaman banget. Di dalam keluarga anak saya pun itu kalau ngomong sama saya, ngobrol sama saya itu nggak bisa lama gitu. Nah, setelah saya mulai berubah, sekarang anak saya baru bisa ada apa-apa mau datang. Kalau dulu anak saya itu tidak. Jadi apa yang kita harus lakukan? Sebenarnya kita yang harus berubah dulu. Kita nggak bisa merubah orang lain. Kalau dulu kan saya pikir anak saya harus dengar saya, anak saya itu harus berubah, saya lah yang paling paling benar gitu. Dengan saya punya keluarga, saudara saya itu juga semua seperti itu. Saya merasa mereka tuh harus ikut saya karena saya udah makan garam udah banyak, makan nasi pun udah banyak gitu loh. Jadi terakhir saya baru berpikir begini, semua itu dimulai dari diri kita. Kita yang harus berubah. Jadi kita percaya kalau kita nggak mampu, memang semua kita untuk berubah itu tidak segampang kita balik telapak tangan, tapi saya percaya kita punya Roh Kudus, kita bisa minta sama Roh Kudus. Jadi saya mungkin pernah kesaksian nggak di sini, yang saya sakit hati dengan anak saya. Saya sakit hati cuma hanya gampang banget saya bilang. Saya pun udah pikir mau jadi benar, jadi berkat bagi keluarga. Tapi saya juga masih bisa dipakai iblis gitu loh. Gara-gara cuman apa? Gara-gara biasa anak saya kalau mau makan, mau makan, mau apa itu manggil saya. Itu cuma mereka makan aja nggak manggil saya aja. Terus saya bisa marah gitu loh. Tiba-tiba saya marah, saya nggak sejahtera banget di situ. Saya naik ke atas. Saya teriak sama Tuhan, Tuhan kenapa? Cuma gara-gara begini aku sakit hati gitu loh. Kenapa saya marah gitu loh. Terus saya tahu ini iblis sudah masuk karena saya buka celah. Karena saya merasa itu kenapa sih nggak manggil saya? Itu keegoan kita. Keinginan kita itu nggak tercapai, itu penderitaan. Keangkuhan kita itu tidak tercapai, itu adalah penderitaan. Saya bilang. Jadi begitu saya doa, saya puji-pujian satu lagu, saya minta Tuhan biarlah saya dipulihkan. Saya mau supaya punya sejahtera. Karena apa? Kalau dalam Tuhan kita tidak punya kesejahteraan, itu satu hari atau satu jam atau setengah jam aja itu hati kita itu susah banget. Jadi begitu saya bilang sejahtera itu, damai sejahtera itu dari Tuhan. Kita minta sama Tuhan, kita minta Tuhan pulihkan. Setelah itu ya udah saya turun dengan seperti tidak terjadi apa-apa. Makanya tadi saya bilang, kenapa kita di dalam keluarga kita harus bisa punya pengampunan. Karena apa? Begitu saya turun, yang lucunya anak saya nanya, karena istrinya kan nggak bisa bahasa Medan, saya orang Medan, dia tanya dengan bahasa Medan begini, Mama tadi kenapa? Ternyata dia tahu aku lagi marah atau lagi nggak ini. Di situ saya diajar lagi sama Roh Kudus apa? Ternyata saya merasa sakit. Ternyata dia tidak tahu dia sudah menyakiti saya. Jadi kadang-kadang saya bilang, bodoh sekali kalau kita sakit hati atau menyimpan kepahitan pada orang yang belum tentu dia tahu dia telah menyakiti kita.
Jadi yang cuma satu, Bu Foni, mungkin saya pikir hanya Roh Kudus, Tuhan Yesus yang bisa bantu kita berubah dari diri kita. Itu semua bisa kita alami karena itulah yang saya lakuin. Gitu aja mungkin, Bu. Ya itu aja yang saya lakuin. Makasih Bu Nini, Tuhan berkati pelayanan Ibu, keluarga Ibu. Selanjutnya saya serahkan ke Oma Grace. Oma, nggak harum bau itunya. Wangi. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Nini, terima kasih untuk firman-Nya. Ya, itu menebas sekali ya buat kita. Saya juga berhadapan dengan jemaat, Bu, dengan khususnya kaum wanita ya, ibu-ibu. Kita punya call dan saya pikir firman itu sering kali ya, 1 minggu sekali kita kumpul. Lalu firman diberitakan. Wah, sukacita lah ibu-ibu bisa ninggalin dia itu kerjaannya di rumah ya untuk hadir sama-sama menyanyi, memuji Tuhan. Tapi seperti yang tadi dikatakan, Bu, tersinggung aja sedikit atau ada yang salah bicara aja. Waduh, gayanya tuh udah kayak apa tahu. Jadi saya pikir di sini ini kalau seperti yang tadi Ibu Nini katakan, bau harum itu kan dari dalam karena ada Kristus di dalam kita. Bau harum itu keluar kan, Bu. Nah, kalau seperti ini nyanyi, waduh,